Apa kabar semuanya? Pasti semuanya luar biasa. Amin. 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 Oke, adik-adik, sebelum kita memulai memuji dan menyembah nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya semuanya. Lipat tangan dan tutup mata, kita sama-sama berdoa. Yuk Kak Yuda. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini yaitu S-A-U-L. Apa bacanya? Saul. Benar banget. Tema kita hari ini adalah Saul, adik-adik. Nah, sebelum kita mau memulai, apa Kak Yuda? Kita sebelum memuji Tuhan, Iya, kita mau main games dulu. Oke, tentunya. Jadi nama games kita hari ini yaitu Draw It. Ya. Adik-adik siap dong pastinya. Apa sih Kak Draw It, Kak? Draw It itu nanti cara mainnya Kak Yuda. Iya. Kak Desi akan kasih instruksi atau pengarahan untuk Kak Yuda menggambar. Oh, ya. Nanti begitu sebaliknya adik-adik, nanti kita lihat siapa gambarnya yang paling bagus. Iya. Ya? Oke, siap. Let's go to the challenge time. Oke adik-adik, langsung kita mulai aja ya Kak Yuda. Iya. Seperti yang Kak Desi katakan tadi, Kak Yuda akan mengikuti instruksi dari Kak Desi. Kak Yuda siap? Siap. Hari ini Kak Yuda akan menggambar, yaitu Kak Yuda nggak boleh lihat. Iya. Tereng teng teng teng, gajah adik-adik. Nah, tapi Kak Yuda nggak boleh lihat. Nanti Oke. Kak Yuda ikutin instruksinya Kak Desi aja ya. Iya, siap. Siap? Siap. Kita lihat ya adik-adik gambarannya bagus nggak ya. Oke, Kak Yuda gambar pertama adalah menggambar lingkaran. Lingkaran ya. Lingkaran itu kotak ya Kak Yuda? Lingkaran. Iya, kotak. Ya. Lingkaran itu bulat ya adik-adik. Iya. Lalu yang kedua Kak Yuda gambar lingkaran lagi di atasnya, mungkin lebih kecil bisa. Lingkaran. Berapa ini lingkarannya, Kak? Satu aja. Satu ya? Iya, satu aja adik-adik ya. Oh, gini. Lalu kanan kirinya Kak Yuda kasih telinga. Menggambar telinga. Oh, gambar telinga itu gini. Iya, boleh. Oh, boleh. Ya. Dah. Langkah ketiga yaitu Kak Yuda menggambar perut gajah. Perut itu gimana ya? Perutnya bulat Kotak aja, atau lingkaran? Oh, bulat ya. Terus gambar gadingnya juga, gambar kakinya juga. Wah, gimana ya ini ya? Aduh. Gadingnya di mana nih, Kak? Gambarnya, Kak? Itu seperti apa ya di gambarnya, ya ampun. Ternyata gadingnya Kak di mana Yuda. ya? Di sini mungkin ya? Boleh. Boleh. Gadingnya berapa sih? 4 ya Kak? 2 dong. Oh 2. 2, kalau masih lengkap 2 ya. Ya. Terus jangan lupa kakinya ya Kak Yuda, nanti gajahnya Kakinya? naik jalan. Terus ini gimana ini gambarnya kaki ini? Kakinya di bawah. Oh, kakinya di bawah. Iya. Di sini? Boleh. Oh, 2 iya. ya Kak Yuda. Kakinya lingkaran atau kotak ini, Kak Desi? Lingkaran. Lingkaran ya? Agak oval dikit. Oh, agak oval Iya. dikit. Oh, gini ya mungkin ya. Ya. Udah. Terus? Menggambar belalai dan juga mata, terus sama kuku-kuku gajahnya. Coba. Oh, coba ini. Coba. Matanya di mana ini matanya? Matanya ya? di mana ya Kak Yuda? Oh, matanya di sini. 2 ya Kak Yuda. Oh, matanya 2. Terus belalai. Iya, belalainya. Belalainya, 1 aja. Ya, gini kan. Pastinya. Ya ampun, cantik sekali gambarnya. Cantik sekali. Ini Jangan lupa gajah. kuku-kukunya Kak Yuda. Kuku Kukunya gajah. di mana ya? Biar kelihatan kayak gitu, yang putih-putih itu ya adik-adik ya. Gitu, kukunya di sini ya. Oh, mungkin boleh. ya. Terus, ini perutnya gimana, Kak? Perutnya itu udah bulat, bagus. Udah bulat ya, gini ya. Sudah? Udah, Gini aja gambarnya. ya. Diwarnai merah juga boleh loh. Oh, diwarnai merah ya. Atau mau biru. Oh, kelihatannya cukup ini aja Oh, enggak deh, Kak. usah. Ya. Oke, ya udah dikasih kita tonton hasilnya ya gimana. Ya, hasilnya Kita bandingin dengan gambaran. seperti ini. Gimana Gimana hasilnya? adik-adik? Sama? Adik-adik bisa menilai kan? Sama ya? Harus sama ya. Jangan bilang nggak sama loh ya. Kira-kira adik-adik dari 10, 1 sampai 10 poinnya berapa Kak Yuda? Pasti Kalau Kak 8. Desi enggak. Kalau Kak 9. Desi 6 aja deh. Waduh, 6. Oke deh, nggak apa-apa. Wah, Kak gitu Yuda ya. sudah mencoba yang terbaik. Ya, Sekarang giliran ya, Kak ya. Desi ya. Oke, sekarang giliran Kak Yuda memberikan instruksi ke Kak Desi. Siap. Kak Desi ambil kertasnya Ya. dulu.
besar. Ada spidol warna Sekarang, biru. Kak Desi harus menggambar Apa? muka atau wajahnya sapi ya. Sapi? Ya. Oke. Sekarang ini Oke, Kak Yuda mau siap kasih dong. arahan ke Kak Desi. Pertama, bikin satu lingkaran. Ya, Besar apa lingkarannya kecil besar. ya? Oh, besar. Set. Oke. Habis lingkarannya itu jadi. 2 lingkaran kecil di Gimana? atas ya. Jadi di dalamnya lingkaran besar itu ada 2 lingkaran kecil posisinya di atas. 2 lingkaran kecil di atas. Iya. Seperti ini Kak Yuda. Ya. Apa ini? Ya. Oh ya, di dalam lingkaran besar loh Kak Desi. Oh. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Ya sudah. Oke. Sekarang gambar. Oh, itu buat telinganya aja Kak Desi. Oh gitu, Ya. sapi ada Nah, telinganya. telinga. Oke. Sekarang gambar lingkaran kecil di dalam lingkaran besar ya. Di Untuk apa sebelah ini? atas. Mata. Itu untuk mata. Oh, mata. Nah, kalau itu yang atas itu telinga. Kak Desi akan Ya, menggambar gitu. sebagus-bagusnya. Ya, adik-adik. Kemudian terus menggambar tanduk. Tanduk? Ya. Coba Kak Desi gambar tanduk. Coba. Tanduk itu di mana ya? Aduh, seperti ini kah? Aduh, Ya. adik-adik, ini Oke. kayak boneka Terus, Kak Desi di setelah rumah. itu menggambar mulutnya sapi. Aduh, bentuknya gimana ya Itu adik-adik? lingkarannya agak besar berada di bawah. Jadi lingkaran besar, di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran agak besar, posisinya di bawah. Seperti ini kah? Terus dikasih 2 lingkaran kecil di tengah-tengahnya Sebagai itu. hidung pasti nih. Oh pasti dong. Kalau nggak gitu nggak bisa nafas. 2 ya. Oke, ya. Lalu Kak Yuda? Sudah cukup, itu kan sudah jadi wajah itu. Wajahnya sapi kan itu. Lihat Coba adik-adik. nanti kita tanya adik-adik. Udah Kak Yuda? Ya, kita bandingkan antara gambar yang sesungguhnya dengan gambarannya Kak Desi. Siap dong. Silahkan Pastinya. tunjukkan. Tereng. Ya, ini. Coba lihat Kak Yuda. Wes. Sama kan adik-adik? Sama Iya, dong. sama. 1 ya. sampai 10 berapa Kak Yuda? Nilainya berapa ya? 7 aja ya. Nggak usah banyak-banyak ya. 7 Oh aja. ya udah, Nah, makasih. adik-adik, dari game yang singkat ini kita bisa belajar apa sih? Kira-kira kita belajar apa Kak Desi? Belajar. Ini yang Kak Desi gambar nggak sesuai ekspektasi. Wah, iya, gini adik-adik. Aduh. Ya, cara manusia melihat dengan cara Tuhan melihat itu kadang tidak sama, ya. Ya, nanti adik-adik akan belajar mengenai Raja Saul, ya. Raja Saul itu dipilih oleh Tuhan. Awalnya dipilih oleh Tuhan, tetapi kemudian digantikan oleh Raja Daud, ya. Nah, Tuhan itu melihat Daud lebih baik daripada Saul. Ya, nah sedangkan Saulnya itu merasa dianya yang lebih baik. Oh, ya. gitu ya, Nah, Kak Yuda. jadi cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia itu beda. Oh, Nah, iya. kita juga harusnya sesuai dengan apa yang dilihat oleh Allah, Iya. bukan yang dilihat oleh manusia. Jadi, kalau Tuhan itu melihat semuanya baik, pasti itu baik. Tetapi yang dilihat manusia baik, belum tentu dilihat Tuhan itu baik. Gitu ya Kak Desi ya. Oke deh, Jadi Kak inti Yuda. dari games yang singkat ini tuh itu. Iya. Oke? Seru banget ya. Seru banget. Ya. Udah. Sekarang setelah kita main game, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Habis itu nanti kita akan Oke. mendengarkan firman Tuhan. Let's Adik-adik siap? Siap. Siap. Oke. Let's go to worship God. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia,
Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Ya, Kak Ari yakin adik-adik semuanya sehat oleh karena penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai cerita Saul ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami rindu untuk Engkau menjamah kami semua, agar kami bisa belajar, agar kami bisa mengerti, agar kami bisa memahami Tuhan akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berkati Tuhan, jamah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan belajar mengenai Saul akan hari ini ya. Oke, siapakah Saul? Nah, Saul itu adalah raja yang pertama memimpin bangsa Israel. Ya, sebelumnya Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim, kemudian para imam. Nah, namun kali ini Israel berubah, yaitu mereka menghendaki adanya seorang raja yang memimpin mereka. Nah, siapakah yang memimpin? Nah, jadi pasti sudah tahu ya. Yang memimpin adalah Raja Saul. Nah, sebenarnya Saul ini siapa sih? Kok bisa dipilih menjadi raja? Nah, kita harus belajar lebih banyak kali ini bersama-sama ya mengenai Saul ya. Saul itu berasal dari suku Benyamin ya. Dia anak Kis yang memiliki perawakan yang gagah ya, keren gitu ya. Nah, Saul itu diurapi oleh Samuel ya dengan beli-beli minyak untuk menjadi raja atas Israel. Nah, oleh karena diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, Saul ini memimpin bangsa Israel dengan hebat ya. Dia memenangi banyak peperangan ya. Oleh karena apa? Berkat-berkat dan urapan dari Tuhan. Kalau nggak ada urapan dari Tuhan, nggak mungkin si Saul ini bisa memimpin bangsa Israel dan memenangkan banyak peperangan. Nah, tetapi di dalam kepemimpinan Saul ini ada kekurangannya. Nah, kita mau belajar bersama-sama ya, Dek, mengenai kekurangan dari Saul ini. Apa sih? Nah, kekurangan dari Raja Saul ini yaitu terletak pada karakternya. Nah, selama menjadi Raja Israel, Raja Saul ini memiliki banyak kekurangan. Yang pertama adalah dia seorang pengecut. Ya, terbukti ketika dia hendak diurapi oleh Samuel, dia bersembunyi. Ya, dia nggak memiliki keberanian. Nah, itu yang pertama. Dia seorang pengecut. Kemudian Saul ini tidak taat terhadap perintah Allah, ya, terhadap otoritas rohani yang telah ditunjuk oleh Allah. Nah, Saul ini nggak taat. Itu kekurangan yang kedua dari Raja Saul. Kemudian Raja Saul ini tidak menjadi teladan yang baik sebagai seorang ayah. Nah, terbukti ketika dia mengecewakan Merab. Kemudian Mika berniat untuk membunuh Yonatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah Saul ini tidak menjaga urapan Allah. Nah, karena tidak menjaga urapan Allah, maka urapan Allah menjauh daripada Saul. Nah, kemudian apa lagi? Saul ini orangnya emosian. Ya, emosinya itu tidak stabil. Sehingga membuat Saul ini mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ya, keputusan-keputusan yang salah ini menyebabkan bangsa Israel merugi. Oleh karena si Saul ini emosi yang tidak stabil dan berlebihan. Itu tidak baik. Ya, kemudian Saul ini memiliki rasa iri hati. Iri hati kepada siapa? Kepada Daud yang nanti akan menggantikan Raja Saul. Nah, itu tadi beberapa karakter yang kurang daripada Raja Saul selama dia memimpin bangsa Israel. Meskipun awalnya Raja Saul ini diurapi Tuhan, dia hebat, memenangi banyak peperangan, tetapi kekurangan-kekurangan ini membuat dia kehilangan urapan daripada Tuhan. Nah, Allah itu sebenarnya tidak menolak dari Saul. Tetapi karena kepribadian Saul, karena karakternya Saul yang tidak baik ini menyebabkan Allah tidak menghendaki Saul menjadi raja Israel, akhirnya diganti oleh Daud. Nah,
di akhir hidup Saul ini kehilangan urapan dari Tuhan. Seharusnya Saul ini bisa hidup di dalam urapan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, tapi tidak. Di akhir kehidupan Saul ini dia kehilangan urapan yang daripada Allah. Justru Saul ini malah percaya sama ramalan-ramalan, terus mendengarkan nasihat-nasihat daripada petenung, enggak mendengarkan daripada Tuhan. Nah, kemudian di dalam usahanya membunuh Daud waktu itu ya, Saul ini tidak mau bertobat, tetapi justru malah dia sendiri yang berakhir dengan tragis, yakni dengan mati bunuh diri. Nah, itulah kisah dari Saul selama dia memimpin bangsa Israel sebagai raja. Awal-awalnya bagus, awal-awalnya menerima urapan Tuhan, tetapi di tengah jalan karakternya berubah. Dan malah justru kehilangan urapan Tuhan, kehilangan tuntunan Tuhan, menyebabkan dia berakhir dengan tragis. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Saul ini adik-adik? Ya, yang pertama kita belajar mengenai pembentukan karakter itu sangat-sangat penting bagi pribadi yang ingin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, jadi kita harus bertumbuh secara karakter setiap hari, ya, selama kita hidup. Karena itu sangat penting sekali. Kalau Tuhan ingin memakai kita secara luar biasa, pasti karakter kita nanti akan dibentuk oleh Tuhan. Kemudian yang kedua kita belajar, yaitu ketaatan kepada Tuhan akan menjaga urapan Allah itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Jadi taat akan Tuhan itu sangat-sangat penting juga. Ya, jadi kita nggak boleh ngeyel sama Tuhan. Ya, kalau kita ngeyel sama Tuhan, kita nggak taat, urapan Tuhan itu akan menjauh daripada kita, dan apa yang kita kerjakan akan menemui banyak kegagalan. Tapi kalau bersama dengan urapan Tuhan, apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Kemudian yang ketiga kita belajar memiliki sikap yang baik sebagai teladan bagi sesama, ya. Apapun kita, siapapun kita harus bisa menjadi teladan yang baik bagi sesama kita, ya. Karena kita akan menjadi berkat bagi sesama kita, bagi semua orang. Nah, Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita mampu untuk memenangkan banyak jiwa dengan menjadi teladan bagi sesama. Ya. Kemudian yang keempat kita belajar kita belajar untuk selalu menjaga hati. Ya, menjaga hati dengan firman Tuhan agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Caranya gimana? Ya, kita baca firman Tuhan setiap hari. Ya, kita beribadah. Ya, kita merenungkan firman Tuhan, belajar kepada firman Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu menjaga akan hati kita supaya kita dekat sama Tuhan. Ya, sehingga ketika ada suatu permasalahan, banyak tantangan, ya, kita bisa mengambil keputusan yang benar dan kita nggak salah langkah, ya. Itu tadi poin-poin di mana kita belajar mengenai Saul. Nah, ada beberapa pertanyaan nih adik-adik ya yang bisa dipelajari lebih lagi nanti di rumah, dimanapun adik-adik berada ya, mengenai kisah-kisah Saul ini ya. Yang pertama adalah, apakah karakter kita sudah menyerupai karakter Kristus? Nah, coba ditanya lebih lagi, dilihat lagi hidup kita apakah sudah sama seperti Kristus Tuhan kita. Kemudian sudahkah kita taat kepada Allah? Ayo, sudah belum ya? Pada otoritas yang ditunjuk Allah dalam hidup kita, misalkan orang tua, guru-guru kita ya. Apakah kita sudah taat sama mereka atau belum? Atau kita masih ngeyel sama mereka, membantah sama mereka? Nah, coba dilihat lagi ya. Kemudian apakah sikap dan perkataan kita sudah jadi teladan atau malah jadi batu sandungan bagi orang-orang yang di sekitar kita? Nah, coba dilihat lagi ya, dicek kembali apakah sudah kita jadi teladan atau belum. Nah, kemudian apakah firman Tuhan sudah jadi pegangan hidup dalam hidup kita? Nah, adik-adik sudah belum itu ya? Sudah sering baca firman belum? Atau masih bolong-bolong ya? Atau masih malas-malasan membaca atau merenungkan firman Tuhan? Nah, coba dicek lagi di dalam hidup adik-adik semua ya. Kemudian
bagaimana cara kita menjaga hati kita agar tetap berkenan kepada Tuhan? Nah, gimana adik-adik ya? Caranya gimana? Ayo. Nah, tadi sudah Kak Ari sampaikan, yaitu dengan membaca firman Tuhan, nah, dengan bersaat teduh, dengan bergaul dengan orang-orang dekat dengan Tuhan. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita menyerupai karakter Kristus. Nah, Kak Ari juga ingin adik-adik semua dipakai Tuhan secara luar biasa, melebihi Raja Saul seperti ini ya. Diurapi Tuhan di dalam hidup adik-adik semuanya. Menjadi siapa adik-adik nanti. Nah, Kak Ari pengen Tuhan selalu mengurapi adik-adik semuanya ya. Nah, sekarang kita beranjak ke ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Samuel 10 ayat 7b, yaitu sebab Allah menyertai engkau ya. Kak Ari ulang, 1 Samuel 10 ayat 7b. Sebab Allah menyertai engkau. Nah, siapa ingin disertai Tuhan setiap hari? Ayo siapa? Nah, Kak Ari yakin adik-adik semua pasti pengen disertai Tuhan dalam setiap langkah hidup adik-adik semuanya. Nah, kita semua pengen ya? Oke. Ya, itu tadi firman kita yang sama-sama kita belajar mengenai kehidupan Raja Saul. Ya, ada baiknya, ada jeleknya, ada banyak hal yang kita pelajari dari kehidupan Raja Saul ini. Yang pertama tentang karakter, yang kedua tentang ketaatan akan Allah. Ya, jadi Kak Ari pengen kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, baik, kita tutup ya dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau terus mengurapi kami, kiranya Engkau terus menyertai kami, supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Karakter kami bertumbuh menyerupai akan Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati.